Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka dan bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua Tuhan Bapak Ibu Saudaraku bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dimana juga Bapa di pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu juga Bapa kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindung saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, renungan tiap pagi yang kita bisa dengarkan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu dunia mengenal Yesus. Kita tahu bahwa dunia mengenal Yesus, mengenal bahwa Yesus itu lahir ke dunia. Karena apa? Bukti tandanya kita dunia memakai kalender, yaitu kalender kelahiran Tuhan Yesus, kalender Masehi. Itu artinya kita menghitung hari-hari kita dari lahirnya Yesus. Bahkan juga dunia mengetahui bahwa Yesus mati. Makanya di kalender juga hari kematian Jumat Agung itu juga hari merah. Jadi negara kita Indonesia juga memperingati bahwa hari Jumat Agung itu adalah kematian Tuhan Yesus, adalah hari merah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari merah, hari Jumat Agung ini kita tahu adalah kematian. Tapi kebangkitan itu tidak seberapa manusia mau mengindahkannya. Kebangkitan adalah hari Minggu pagi. Jadi memang kalender kita juga dibuat adalah hari Minggu, itu hari merah. Itulah hari kita yang sering kita buat itu menjadi tempat ibadah, hari Minggu. Karena apa? Karena kebangkitan itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan. Nah, jadi sebetulnya kita orang Kristen ibadah itu bukanlah hari Minggu. Bukanlah hari Minggu karena hari Minggu itu bukan hari Sabat. Tapi hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kenapa kita buat hari Sabat menjadi hari Sabtu? Karena di hari Minggu pagi itu Yesus bangkit. Hari kemenangan. Jadi semua umat beragama Kristen memperingatinya. Hari Sabat itu menjadi hari Minggu. Jadi makanya kita buat hari Minggu kita beribadah ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini fakta sudah membuktikan bahwa kita tahu dunia bahwa Yesus lahir ke dunia. Nah, tapi yang mengikuti fakta hanya berapa oknum. Karena di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan ini itu sangat minim yang mau melakukannya. Nah, padahal di situ saja kita dari kalender kita saja, hari-hari kita saja kita tahu bahwa Yesus lahir, bahwa Yesus mati, bahwa Yesus bangkit. Nah, itu kita tak usah pun jauh-jauh kita pikirkan bahwa itu sudah kita
agungkan, itu sudah kita muliakan, itu sudah kita hargai hari-hari Minggu itu. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun begitu kita kadang karena kita dipengaruhi oleh dunia ini, oleh pengaruhi situasi dunia ini, kita lupa akan Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita menganggap kita yang punya kuasa. Karena kita menganggap kita ini yang tahu hidup kita. Karena kita menganggap bahwa kita ini tahu ekonomi kita. Padahal jika Tuhan tidak kehendaki, semuanya itu tidak akan bisa kita nikmati. Umpama saja seperti kita bernapas. Bernapas ini jika Tuhan tidak berkehendaki, kita tidak bisa 1 detik pun untuk bertahan. Jika Tuhan cabut napas kita ini, 1 detik pun kita nggak bisa bertahan. Nah, itu buktinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa kita tidak kembali kepada firman? Karena logika kita yang jalan. Pikiran kita yang berjalan. Tapi bukannya pikiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memang betul mengakui kita itu menjadi orang Kristen, kita itu haruslah melakukan seturut dengan pikiran Tuhan, seturut dengan gambaran Tuhan, supaya Tuhan jangan kecewa menciptakan kita. Jadi banyak manusia tidak peduli akan itu, kecewa atau tidak kecewa, kita tidak peduli. Nah, jadi kenapa seperti itu? Itulah akan situasi dunia ini. Situasi dunia kita tahu, si setan, si iblis sudah dijatuhkan ke dunia. Dialah akan menguasai dunia ini. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Tuhan. Makanya manusia saat ini merajalela membuat kemauannya sendiri. Bukan lagi orang Kristen itu mau membuat kemauan Tuhan Yesus. Bukan mau mengagungkan firman Tuhan, tapi sudah membuat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di mana Roma 8 ayat 18 ini mengatakan kepada kita. Judulnya pengharapan anak-anak Allah. Jadi semua manusia, terlebih orang Kristen, mengharapkan, bahkan pengharapannya sudah di dalam Tuhan. Bahkan perasaannya sudah di dalam Tuhan. Semua itu orang Kristen, harapannya sudah di dalam Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena menganggap anak Tuhan itu gampang. Karena menganggap mendapatkan kehidupan yang kekal itu gampang. Tapi apa yang diikutkannya? Aturan-aturan manusia. Memang menjadi nama orang Kristen itu gampang. Tapi menjadi pelaku firman itu tidak gampang. Seturut dengan apa yang namanya kita Kristen, artinya pengikut Kristus, itu tidak gampang. Jadi makanya banyak saat ini hanya nama saja, bagian luarnya saja. Makanya banyak acara-acara orang Kristen dibuat hanya sekilas saja, sekilas info atau temanya saja. Bagian dalamnya tidak lagi. Kita buat misalnya contoh Natal atau Paskah. Paskah kita buat itu merayakan Paskah. Kita buat temanya, bahkan itu kita merayakannya itu 1 jam. Bahkan nggak sampai 1 jam. Sesudah itu akan kita merayakan seturut dengan kehendak kita. Aturan-aturan dunia. Artinya sering kita bilang itulah acara bebas. Nah, jadi kita mengatakan tadi merayakan Paskah, tapi hanya kulitnya saja. Kulitnya saja kita itu merayakan Paskah. Tapi dalamnya sudahlah merayakan seturut dengan kehendak kita. Baik juga Natal sedemikian, kita merayakan Natal. Banyak saat ini kita seperti itu. Bukan semua, tapi banyak. Nah, Natal kita merayakannya 1 jam, bahkan yang paling tinggi 1,5 jam.
Sesudah itu acara kemauan diri kita sendiri. Bukan lagi dengan kemauan Tuhan, bukan lagi menyenangkan hati Tuhan, tapi mendukakan hati Tuhan tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian bagaimanalah kita akhirnya jika kita tidak kembali kepada Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita kembali kepada laptop, kembali kepada originalnya, supaya kita ini jangan keluar KW-nya. Jadi banyak saat ini Kristen KW, artinya hanya kulitnya saja, tapi dalamnya tidak mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan lagi. Jadi itulah makanya banyak kita lihat bahkan firman Tuhan kecewa menciptakan manusia. Karena apa? Karena sering kita ini bagian luarnya saja, dalamnya tidak lagi anak-anak Tuhan. Jadi di sini kita melihat, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak sampai pikiran kita bahwa keadaan zaman sekarang ini tidaklah bisa kita bandingkan dengan harapan kita, dengan iman percaya kita hidup yang kekal itu. Bagaimanapun saat ini kita enaknya hidup dalam dunia ini, bahkan kita bisa pesta pora bersenang-senang dalam dunia ini, tidaklah sebanding dengan pemberian Tuhan itu, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tapi kenapa manusia tidak mau sungguh-sungguh untuk menerima itu? Karena tawaran-tawaran dunia ini. Tawaran-tawaran dunia ini memang enak, empuk. Jadi makanya banyak orang nyaman, banyak orang betah tinggal di dunia ini, seakan-akan lupa dia kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Itu tidak ada pilihan lain. Kita melihat bagaimana yang hidup dalam dunia ini tidak ada utuh selama-lamanya. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, kita harus memikirkannya dari sekarang. Kemanakah kita jika meninggalkan dunia ini? Jika kita hanya mengikuti bagian kulitnya saja, apakah kita layak mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 19 mengatakan kepada kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kasih kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersedih. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua serba mengeluh. Yang tidak taat dan taat semua mengeluh. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena situasi hidup sekarang ini tidak lagi mendukung. Karena semakin sukarnya kehidupan saat ini. Jadi semuanya rindu mendapatkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kerinduan kita itu tidak terarah. Kerinduan kita itu tidak arah
Karena apa? Karena kita seringkali mengikuti aturan-aturan manusia, bukan mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Jika kerinduan kita itu dengan aturan-aturan Tuhan, tentu kita seperti ayat 23 tadi sini katakannya tadi kepada kita, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita diberi tubuh yang baru. Nah, jadi orang Kristen hampir rata-rata itu mengetahui bahwa kita itu akan bangkit, akan terangkat. Itu semua orang Kristen mengetahui, tapi tidak menaatinya, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Apakah kita hanya bisa merasa saja? Apakah kita hanya merasa saja? Makanya banyak orang Kristen merasa sudah di dalam Tuhan. Makanya kita melihat orang Kristen semua sianu sudah dipanggil Tuhan. Sudah senang di sana dia. Dia tidak menderita lagi, tidak sakit-sakit lagi. Tidak lagi sakit di sana. Dia sudah enak di sana. Dia mengatakan seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Itu karena perasaan, bukan kebenaran. Jika memang dia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, ya memang dia sudah tahu kita bahwa dia itu sudah enak di sana. Tapi ini bukan. Walaupun dia penodong, walaupun dia perampok, walaupun dia penjahat di dunia ini, asal dia Kristen, semua orang katakan, oh si anu tadi sudah dipanggil Tuhan, sudah senang dia di sana. Jadi jangan kita tertipu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita tertipu oleh perkataan-perkataan manusia. Harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan, supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi itu tidak gampang. Harus kita mematikan kehendak daging kita. Jika kita tidak sanggup mematikan kedagingan kita, tentu kita tidak layak. Tidak layak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mengatakan. Jadi jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, tentu kita tidak bisa kudus. Pasti kita sungut-sungut. Pasti kita tetap resah, cemas, penuh dengan keraguan. Kenapa? Karena kita tidak menanggalkan kedagingan kita. Jadi kita harus menanggalkan kedagingan kita. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan membimbing, menuntun, menyertai kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mampu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini, kita tidak mampu. Tidak mampu menanggalkan kedagingan kita. Tak usah dulu jauh-jauh. Bagi kaum bapa yang sudah pecandu rokok. Pung, jangan lagi merokok pung. Karena paru-paru pung itu sudah kroak, sudah kropos. Jangan lagi merokok ya. Apa jawab opung itu dengan tulusnya? Ya, aku lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, dia mengatakan. Memang betul Bapak Saudaraku, memang dia meninggalkan kebiasaannya itu sangat sukar. Dengan kekuatannya nggak akan mampu dia. Bahkan ada orang petani mengatakan, saya bisa nanti kena babat ini. Nanti saya kena kayu-kayu ini. Karena saya tidak merokok, dia mengatakan. Dia tidak merasa nyaman. Dia tidak merasa enjoy kalau tanpa dia merokok. Itu contoh kecil. Jadi begitulah kadang-kadang kita menjadi orang Kristen ini Bapak Saudaraku. Kita tidak bisa melepaskan
kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, kecanduan-kecanduan kita itu, jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen saat ini masih ikut-ikutan saja. Masih semi. Belum sungguh-sungguh. Kristen orang Kristen dia, ke gereja orang ke gereja dia. Tapi bagian luarnya saja. Tapi ke dalamnya belum. Artinya Bapak Saudaraku, jika memang sudah bagian dalamnya sudah di dalam Tuhan, semuanya itu memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak lagi acara seperti kita bilang acara bebas. Kecuali kita memang buat itu acara bebas, jangan kita sebut itu acara Tuhan. Ini enggak kita buat acara Tuhan, tapi kita bikin acara dunia. Jadi seakan-akan bagaimana kita merasa hati Tuhan itu melihat kita. Tadinya kita janjikan untuk merayakan Tuhan, merayakan Paskah atau merayakan Natal. Tapi kita buat dalamnya bukanlah lagi menyenangkan hati Tuhan, tapi menyakitkan hati Tuhan. Itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 24 mengatakan kepada kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan yang tidak dilihat itu sangatlah sukar. Tapi kalau pengharapan yang kita lihat, itu semuanya bisa. Sama seperti kita melihat, seperti kita bekerja di ladang orang. Di ladang orang, siapa mau bekerja dengan ladangku dengan upah 1 hari 100.000. Sehingga itu sudah jelas. Nanti sesudah kita nanti siap kerja di sore hari, kita akan diberi 100.000. Ini Bapak Saudaraku, tidak ada yang mengatakan bahwa kita itu mendapatkan 100.000 sore hari. Bagaimana dengan pengharapan kita bekerja tapi tidak ada menjanjikannya, nanti sore kamu akan mendapatkan imbalan. Hanya kata saja. Tidak ada yang menjanjikan kepada kita dengan langsung pada diri kita. Jadi firman Tuhan ini adalah dengan harapan. Karena tidak kelihatan. Janji-janji itu tidak kelihatan. Tapi penuh dengan keharapan. Nah, jadi ini sangatlah sukar untuk dipercayai oleh manusia. Karena apa? Karena yang dilihat aja belum tentu 100% kita percaya. Yang lihat aja. Apalagi yang tidak kelihatan. Makanya orang dunia sangatlah sukar untuk menerima yang tidak kelihatan ini. Jadi kita mengatakan, kita buat renung pagi ini, kita katakan ini untuk yang tidak kelihatan. Makanya banyak tidak suka. Bahkan seperti yang saya bagi-bagikan satu firman Tuhan ini setiap pagi ini, banyak orang tidak suka. Banyak orang yang memblokir nomornya, nomor WA-nya. Karena apa? Karena menganggap ini sia-sia. Menganggap ini kurang kerjaan. Berkhotbah saya terus katanya. Jadi itu menganggap tidak perlu. Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita. Kenapa saya buat renungan setiap pagi ini? Supaya mengingatkan kita, bukan mengajari. Kalau mengajari, saya tidak akan mampu karena lebih hebat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalian punya sekolah tinggi-tinggi. Saya ini tidak punya sekolah. Jadi tidak bisa saya mengajari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi sama-sama kita mengingatkan. Mengingatkan supaya kita beralih kepada firman kebenaran. Supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Hanya itu saja. Kalau pintarnya udah pasti lebih pintar kalian. Karena kalian sudah disekolahkan. Sudah tinggi-tinggi, sudah punya gelar. Saya ini tidak. Saya ini tidak punya gelar apapun tidak. Jadi apa yang saya bisa andalkan? Jadi Bapak Saudaraku, saya ini bukanlah mengkhotbahi Bapak Ibu sekalian.
tapi mengingatkan. Supaya kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saling mengingatkan satu dengan lain, saling menguatkan satu dengan lain. Hanya itu Bapak Saudaraku. Karena saya rindu kita sama-sama kembali kepada Alkitab. Saya rindu kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena tanpa kita kembali kepada firman kebenaran, bagaimana kita tahu suasana di sana? Bagaimana kita tahu tempat yang tak pernah kita lihat? Hanya bayang-bayang saja. Hanya perasaan saja. Hanya khayalan saja. Tapi jika kita kembali kepada firman, sudah dijanjikan kepada kita. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita membaca firman keselamatanmu, kamu akan dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi itu kuncinya Bapak Saudaraku. Itulah pedoman kita sehingga kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita dijamin menjadi milik Allah, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu makanya kita kembali kepada firman. Karena nggak bisa kita mengatakan saya percaya, saya orang Kristen, tapi kita tidak membaca petunjuk, tidak mengikuti petunjuk. Bagaimana kita bisa berhasil? Sama seperti anak sekolah Bapak Saudaraku. Saya pintar, saya tahu semua, dia mengatakan, tapi dia tidak ada buktinya hitam putih. Tidak ada buktinya putih di atas hitam. Jadi harus kita tulis bagaimana pengetahuan kita itu. Kita tulis di atas putih hitam. Supaya ada buktinya bahwa kita ini pintar. Bahwa kita ini tahu, bahwa kita itu sudah tahu. Karena kita sudah menulis jawaban-jawabannya. Berarti kita benar. Ini kita tidak. Kita hanya mengatakan saya ini orang Kristen. Artinya pengikut Kristus. Tapi kita tidak pernah mengikut Kristus. Hanya tahu saja. Hanya dengan iman percaya kita saja. Hanya kepedean kita saja. Hanya keyakinan kita saja. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah, bukalah hati kita lebar-lebar. Kembalilah kepada firman Tuhan. Sama seperti Bapak Saudaraku, kita percaya kita ini bisa semua pergi ke Brastagi. Semua kita pasti bisa. Bahkan kita yakin kita bisa itu sampai di Brastagi. Karena itu sepele, jarak dekat. Semuanya bisa jalan-jalan ke Brastagi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bisa duduk aja di rumah ini? Kita yakin percaya saya akan sampai ke Brastagi. Itu contoh kecil dulu Bapak Saudaraku. Kita punya uang, punya segala-galanya. Bahkan naik pesawat pun kita bisa ke Brastagi karena ada uang kita. Tapi bisakah kita mengatakan saya ini sampai Brastagi? Tentu tidak bisa Bapak Saudaraku. Jika kita tidak melakukan bertindak. Harusnya kita kalau memang ada uang kita, ada pun pesawat kita satu di depan rumah kita, kita harus menghidupkan mesinnya, lalu kita berangkat menuju Brastagi, turun di Brastagi, sehingga kita sampai Brastagi. Jadi ada cara, ada tugas, ada kewajiban sampai kita Brastagi. Jika kita tidak punya uang banyak, kita naik mobil, kita naik angkot. Jadi kita ada usaha berjalan untuk mencari mangkot, menaiki angkot sehingga menuju ke Brastagi, sehingga kita sampai di sana. Tapi jika kita mengatakan saya percaya sampai di Brastagi, itu tidak akan sampai jika kita tidak bertindak. Amin Bapak Saudaraku.
Jadi begitu juga kita hidup di dalam dunia ini. Jika kita hanya bertindak hanya percaya saja, saya pasti masuk surga. Itu hanya perasaan kita saja. Sama seperti kita tadi merasakan saya sudah sampai di Brastagi. Ternyata saya masih duduk di atas kursi. Masih membaca firman di depan meja, di atas meja. Itu tidak akan sampai di Brastagi. Jadi jika kita mau berangkat ke sampai di Brastagi, pasti kita ada tugas, ada usaha kita, yaitu kita berangkat untuk mencari angkot menuju Brastagi, sehingga di perjalanan menuju sana, sehingga tiba saatnya kita sampai. Jadi tidak bisa begitu kita pikirkan sampai di Brastagi, nggak bisa. Walaupun seperti kita bilang tadi ada pesawat di depan ini, begitu kita pikirkan sampai Brastagi, tidak. Jadi banyak kali orang Kristen seperti itu, dia hanya mengimani saja, dia hanya percaya saja, hanya dengan kepedeannya sudah pasti masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita koreksi diri kita dahulu, kembali kepada Alkitab. Kita lihat dulu petunjuk, apakah memang betul-betul kita ini sudah layak atau tidak. Karena Bapak Saudaraku, kita melihat di sini harus dituntun dengan Roh Kudus. Seperti di sini ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak tercurahkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus dituntun dengan Roh Kudus bagi orang yang sudah terpanggil. Jadi jika kita hanya terpanggil, belum tentu juga terpilih. Karena banyak orang terpanggil, artinya kita tadi banyak orang Kristen, artinya tadi sudah ke gereja, sudah beribadah setiap minggunya, tapi belum